Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Fitri, mahasiswa Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka. Pada hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu psikolog yang ada di Rejang-Lebong. Judul podcast kita pada hari ini adalah Ayah Super, Misi Pengasuhan di Usia Emas, mengukir kecerdasan prasekolah. Yuk, langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Febri. Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Umi juga mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Bunda sudah bersedia menjadi narasumber di podcast Umi. Oke, hari ini Bunda, tema kita adalah Ayah Super, Misi Pengasuhan di Usia Emas, mengukir kecerdasan prasekolah. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bunda, jadi peran ayah itu dalam suatu pengasuhan di keluarga itu sangat penting. Nah, menurut Bunda sendiri, dari sudut pandang psikologi pendidikan, bagaimana sih peran ayah itu berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak? Langsung aja ya, Iya. langsung dijawab. Jadi sebenarnya dalam pengasuhan itu yang peran paling penting itu adalah keduanya, ayah dan ibu. Ya. Tapi ayah dan ibu tuh punya peran yang berbeda. Peran berbeda terhadap pembentukan kepribadian anak. Nah, seperti yang kita lihat kalau ibu tuh kan orangnya lebih penyayang, lebih mengayomi gitu ya. Nah, jadi memang tipe pendidikan, tipe pengasuhan yang ibu miliki itu adalah untuk attachment, untuk kedekatan, untuk kasih sayang. Nah, bukan berarti ayah nggak sayang, tapi ayah itu diharapkan sebagai sosok yang lebih tegas, gitu. Lebih tegas, terutama nih misal kalau dalam perkembangan psikologi kan tuh ada tuh yang ada tugas-tugas anak ya. Anak usia 2 tahun itu sudah harus toilet training gitu. Udah harus lepas itu sudah disapi gitu kan. Nah, itu sangat penting tuh peran ayah. Kenapa? Karena biasanya ibunya tuh molor karena itu tadi kan sayang. Nah, sebenarnya kita belum rela gitu ya, belum rela, masih kecil, nangis dikit ya udah lah gitu kan. Nah, itu memang sangat dibutuhkan karena ayah biasanya lebih tegas gitu kan. Oh, ini tegas. Nah, itu sebenarnya peran ayah. Mendampingilah sebagai, jadi kalau kayak milestone psikologi itu mungkin akan lebih bisa tercapai kalau memang kedua ayah dan ibu itu saling bekerja sama. Nah, sayangnya biasanya ayah nih nggak tahu perkembangan anak. Bener gak? Iya, kayak pokoknya pengasuhan anak itu ibu gitu ya. Jadi umur sekian anak harus ngapain, kebanyakan ayah nggak tahu gitu kan. Taunya yang penting anaknya main, makan terpenuhi gitu kan, jadi kebutuhannya dapet gitu, tapi si perkembangan tadi dia nggak masuk. Padahal kalau seandainya ayah ikut dari awal, ikut dari memang minimal mulai dari 2 tahun, mulai dari disapih sama toilet training. Nah, itu anak tuh udah langsung dapet tuh, oh saya harus begini gitu kan. Jadi maaf tidak menjadi anak yang susah diatur gitu ya, karena dia tahu gitu kan. Karena memang ayah tuh kalau kita kenal kan lebih dikenal dengan raja tega, kamu dengar. Ayah itu adalah si raja tega. Jadi memang ayah tuh harus, dan rasanya memang lebih tega sih dibanding kita kan. Lalu menurut Bunda ini, jadi seberapa besar sih kontribusi keterlibatan ayah itu terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak usia dini, terutama yang prasekolah ya? Sangat banget. Jadi kalau misal Bunda lihat di jalan ya, misal ada anak yang tantrum nggak dibeliin mainan, itu adalah salah ayah kalau saya. Kenapa dia bisa tantrum? Harusnya si emosional itu sebenarnya ayah yang pegang ya. Jadi sangat ayah yang pegang ya si emosional itu. Jadi karena memang kayak aturan itu. Jadi istilahnya tuh gini. Kalau dikenal
ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya, sekolah pertama bagi anaknya. Kepala sekolahnya ini adalah ayah. Jadi yang punya visi, yang punya mau dibawa kemana, anak ini mau dijadikan apa, itu harus ayah gitu. Jadi bayang ya bunda ya, kalau misal anak tantrum itu kan kita harus bagi tugas. Siapa yang menenangkan, siapa yang memberi ketegasan. Gak mungkin kita sebagai ibunya sekaligus menenangkan dan menegaskan, karena akan bikin bingung sama anak. Nah biasanya kan gitu tuh, ya anak tuh, gak boleh gitu. Harusnya ada tuh muncul rasa segan, takut gitu kepada ayah itu kan. Nah jadi dia tahu, oh gak boleh ya kayak gini. Nanti bundanya yang merangkul dan menjelaskan gitu kan. Saya ya balik lagi sih gitu kan, memang kebanyakan nih yang mempelajari tentang pengasuhan itu kebanyakan ibu-ibu, sedangkan ayah-ayah kebanyakan sih bekerja gitu kan. Jadi kadang memang fenomena fatherless itu lagi membooming karena dunia sekarang ya gitu kan, karena memang ibu-ibu merasa kewalahan sejujurnya, karena merasa sendiri dalam pengasuhan anak. Jadi satu sisi orang nyalahin ibunya gitu kan, ayahnya kemana? Padahal ya di Al-Quran pun yang ditunjuk itu adalah Luqmanul Hakim. Yang banyak bercerita tentang anak itu adalah Luqman. Gak ada kisah ibu atau wanita di Al-Quran, gak ada, tapi adalah kisah pengasuhan ayah gitu kan. Jadi memang baiknya ya adanya ngobrol lah mungkin sama pasangan kan ya, karena mau nggak mau itu akan sangat mempengaruhi emosional anak yang suka meledak-ledak tiba-tiba, anak yang tantrum nggak tahu di mana, itu tuh ini ayahnya kemana nih. Kalau saya tuh selalu bukan ibunya kemana ya gitu, soalnya kan harusnya yang megang itu ayah kendali gitu. Kata ayah nggak suka. Anak kan biasanya kan kalau ada rasa takut udah gitu loh. Tapi kalau nggak ada berarti selama ini ayahnya ngapain? Dikenal sebagai sosok apa gitu kan sama anaknya. Balik lagi mungkin kalau di sekolah jadi anak yang sulit untuk diatur jatuhnya nih gitu kan. Kan ada ya beberapa anak tuh kan ini kalau dia kan masih sukanya dia gitu kan, karena memang kurang pengawasan sih dari. Kalau di psikologi sendiri dibilangnya anak perempuan 0 sampai 7 itu lebih dekat ke ayah. Lebih dekat ke ayah gitu. Sedangkan laki-laki 0 sampai 7 dekat ke ibu. Karena 0 sampai 7 itu dia harus dapat sosok perempuan, harus dapat sosok kasih sayang ayah, si ego ayah tadi. Sedangkan kalau laki-laki harus dapat penyayangnya ibu gitu kan. Jadi biar nanti dia bisa, kalau nanti dia berkeluarga atau apa, sosok sayang itu udah ada di dirinya. Sedangkan 7 sampai 14 dia lebih dekat kalau perempuan ke ibu, kalau laki-laki ke ayah, karena dia ingin mempelajari tugas-tugas. Sebagai ibu tugasnya apa nih? Oh ini ayah tugasnya apa nih? Gitu kan. Jadi memang beda. Saya kan juga punya anak laki sama perempuan. Itu anak perempuan saya ya, sampai dia usia 4 tahun, ayahnya itu ngeboncengin kakaknya sendiri, cewek. Gak boleh. Oh, cemburu. Sebegitu dia protektif sama ayahnya gitu kan. Dia ayah ada milikku. Aku kan heran ya, kenapa dia sebegitunya ya? Karena memang ini ayahku, gak boleh ada cewek lain yang menyentuh ayahku. Itu kalau nggak salah waktu TK dia baru ngerti akhirnya kan. Oh ini uni gitu kan, uninya ayah berarti nggak apa-apa, masih keluarga. Jadi kalau ayahnya itu mau anterin dong ke sana, kita di depan dulu ya, nanti lihat sama anak. Mungkin Umi punya anak cowok ngerasa kan kayaknya si cowok ini kok ngenteng terus sama bunda gitu. Padahal ayahnya ada di sebelah, tetap aja dicari ibunya gitu. Nah sama anak, kalau anak yang perempuan enggak, anak yang perempuan bangun tidur tuh nggak pernah nyari ibu tapi nyari ayah. Oh gitu. Ayah katanya alhamdulillah kan, maksudnya kan memang dapet. Nah kalau sekarang udah nggak lagi, dia udah besar kan gitu. Tapi kalau cowok, jadi kalau cowok misalnya kan deket ke ibu, ayahnya dapat di mana? Dapat di ketegasan tadi. Ini boleh, ini nggak boleh. Itu ini gitu kan. Dapatnya dari ayah. Oke. Jadi menurut Bunda rekomendasi apa sih yang bisa memenuhi
memenuhi kebutuhan emosional anak? Maksudnya tuh apa rekomendasi dari Bunda seorang psikolog supaya ayah ini bisa memenuhi kebutuhan emosional anak, kemudian terutama anak laki-laki dan perempuan. Kata Bunda tadi kan memang beda karakternya gitu kan. Menurut Bunda gimana? Saya paham sih ayah-ayah di luar sana mungkin sudah sangat terbebani dengan mencari nafkah, Iya, ada kesibukan lainnya ya Bunda pekerjaan, ya. belum di kantor mungkin banyak tekanan juga di rumah masih juga ini, Iya. jadi mungkin dia pulang tuh pengen santai gitu kan, pengennya ya lepas gitu kan. Nah, satu ya, saya yakin seketika anak itu lahir ada istilahnya itu fitrah keayahan dan fitrah keibuan. Nah, masalahnya adalah apakah itu mau dipupuk atau mau didiamkan. Itu kan udah yang namanya fitrah itu sudah Allah kasih secara gratis gitu kan. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan adalah luangkanlah waktu untuk anak dalam satu hari itu harus, bukan menunggu waktu luang, tapi memang meluangkan waktu. Jadi misal ya, ayah tidak harus hadir 24 jam, tidak. Misal ayah hadir cuma malam, oke. Tidak harus semalaman pun nggak apa-apa, 1 jam saja. 1 jam tanpa gadget, tanpa TV, tanpa apa-apa, khusus main sama anak. Ngapain aja gitu kan, main lari-lari kah, sekedar gelitik-gelitik di kasur gitu kan, nggak perlu lama-lama, 1 jam itu sudah cukup untuk mengisi tangki cintanya. Jadi mereka tuh juga udah ngerti gitu kan, oh ayahku baru pulang jam segini, tapi kalau bisa itu rutin gitu setiap hari. Jadi dia tahu, oh waktu main sama ayahku adalah ini gitu kan, cukup itu gitu kan untuk emosi kedekatan tadi ya gitu. Ini di pertanyaan terakhir nih Bunda ya, sepertinya yang kita tahu dari semua fenomena yang ada saat ini, menurut Bunda, jadi seorang ayah yang secara fisik hadir di rumah, tetapi secara emosional itu tidak hadir karena sibuk ya dengan pekerjaan atau gawainya gitu, yang kita sebut dengan absent presence. Nah, menurut Bunda bagaimana ini? Dan seharusnya bagaimana sih sosok ayah yang ideal itu untuk sebuah keluarga dan untuk pengasuhan anak-anak, terutama anak-anak prasekolah? Sekolah ya. Kan banyak juga kalau sekarang kan fenomena orang yang work from home gitu kan, WFH kan. Jadi hadir, ada, tapi belum tentu dia ada buat anak gitu kan. Jadi minimal banget luangkan waktu itu tadi 1 jam. 1 jam tuh nggak harus full, tapi dibagi-bagi boleh. Misal 15 menit baru bangun tidur, atau 15 menit sebelum tidur, atau ya sholat maghrib lah, kan biasanya kita bareng-bareng tuh 15 menit saat sholat maghrib. Maksudnya karena dia tahu gitu kan, oh ayahku walaupun dia sibuk dia tetap ada gitu. Yang memang hadir, makanya tadi saya bilang jangan nunggu waktu itu luang, tapi memang kita luangkan waktu. Kapan nih saya mau hadir buat anak gitu kan. Oh setiap bangun tidur menyapa satu-satu, dipeluk, gimana, mimpi apa, ayo baca doa, itu aja kok udah senang anak kan gitu. Atau sebelum tidur baca buku bersama, terus ya cerita-cerita, paling ada 15 menit juga gitu kan. Sebenarnya itu untuk membentuk bonding kan sama ayah. Nah, karena pertama kali sebelum kita mau ngajar si anak, sebelum kita banyak aturan ke anak, satu bonding dulu. Kalau dia udah terikat bondingnya sama kita mau kasih aturan apapun ke dia mau. Tapi kalau bonding tadi nggak ada, kita juga susah ngebentuknya. Dampaknya nanti ke remaja. Bayang anak remaja itu kan dia udah nggak mau dengar lagi orang tuanya, gitu ya. Dia sudah lihat teman, lingkungan. Nah, kalau bonding tadi nggak dapat di masa kecil, remaja nanti kita makin nggak bisa masuk ke anak. Gitu. Jadi memang gunakanlah masa prasekolah itu dengan sebaik-baiknya untuk membentuk bonding. Gitu. Iya, jadi benar-benar sangat urgent sekali Bunda, sangat krusial sekali ya Bunda ya. Paling ini juga tambahan dikit, bagaimana dengan sosok yang ibunya bisa single parent nih, gak ada sosok ayah yang bisa menggantikan ayah, bisa kakek atau adik laki-lakinya, paman gitu kan. Carilah
dekatkan dia juga ke sosok laki-laki yang dekat gitu, jadi biar dia bisa tetap dapat. Oh gitu. Jadi walaupun anak itu single parent, dia tetap harus dapat sosok ayah. Sebaiknya begitu. Iya, sebaiknya begitu. Idealnya ya, gitu kan. Kakeknya masih ada, oke, minimal mungkin seminggu sekali main ke kakek, dia main sama kakek. Jadi memang ada sisi-sisi ego laki-laki yang lengket ke anak. Atau nggak ada kakek, omnya, atau siapalah yang bisa kita jadikan figur ayah buat anak. Kalau bisa itu tetap, kalau misal nggak dapet juga, kadang tuh mungkin anak bisa dapet di sekolah dari guru. Ada nggak guru laki-laki yang bisa dia jadikan anak lain gitu kan? Soalnya mau nggak mau kan dia juga harus dapet gitu kan. Biasanya banyak pertanyaan itu juga, kalau dari kalian gimana? Nggak ada sosok ayah, jadi anak saya itu jadinya gimana? Gitu kan? Karena ada beberapa sifat laki-laki yang kita nggak punya, tapi kita tegas, tapi beda tegas sama laki-laki gitu kan. Jadi memang benar-benar kita membahas tentang pengasuhan, bagaimana cara ayah mendidik anak-anak itu sangat penting. Itu adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas gitu kan. Seringkali kita mendengarkan banyak-banyak teori tentang pengasuhan. Memang teori itu bahkan sudah diuji ya Bunda ya. Teori itu hadir karena memang sudah banyak sekali penelitiannya, sehingga memang harus diterapkan kalau memang kita mau anak kita tuh menjadi sosok yang seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah Bunda Putri, terima kasih pada hari ini sudah bersedia menjadi narasumber saya. Alhamdulillah selain bisa mengisi tugas saya juga jadi banyak belajar gitu kan, bagaimana nanti ketika di rumah saya harus bersikap kepada ayahnya anak-anak gitu kan, nggak egois juga ya, karena perasaan kita tuh udah lah ya, simpen lah dulu HP tuh, nanti lah dulu, tiba-tiba dia nelfon, benar nggak tahu Bunda tadi kan, masa iya kita nggak angkat gitu kan, Penting gitu kan. Ya, dan misalnya gara-gara itu nanti bisa timbul masalah-masalah lain, enaknya dikomunikasiin seperti yang Bunda katakan tadi. Kalau memang harus mengangkat, kita harus izin sama anak-anak, ya itu mungkin jadi solusi lah nanti kan ketika saya bertemu dengan suami, berhadapan dengan anak-anak juga, insya Allah bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin kata terakhir lah ya, menjadi orang tua baik ayah atau ibu itu sebenarnya pembelajaran seumur hidup sih. Mungkin waktu masuk kelas sekolah kita belajar bagaimana bonding ke anak. Ketika mereka masuk usia sekolah, kita beda lagi yang harus kita pelajari dari anak gitu kan. Mereka remaja nanti ya beda lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap belajar, cari tahu, dan jangan hanya mengandalkan katanya gitu ya. Katanya ini, oh enggak, mending kita memang cari tahu gitu kan. Karena ya kita mendidik anak itu kan di zamannya, gitu ya. Jadi baiknya kita juga mengikuti apa sih yang anak-anak itu mau. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengantarkan mereka ke depannya. Ya, Bunda. Oke, terima kasih atas waktunya Bunda. Semoga Bunda dan keluarga selalu sehat, dan semoga kedepannya Biro Psikologi Al-Husna semakin berkembang, semakin maju, bisa membantu banyak orang dalam menyelesaikan permasalahan anak dan juga permasalahan pendidikan. Juga atas undangannya Umi, sharing-sharingnya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Umi. Semoga bermanfaat. Pada siang hari ini, saya akan berbincang-bincang bersama salah satu wali siswa di TK saya dan merupakan seorang dosen yang ada di salah satu kampus negeri yang ada di kota saya, yaitu di Rejang Lebong. Berikut adalah profil dari pemateri narasumber kita yang kedua, yaitu nama lengkap Ibu Musda Asmara, Magister Agama, usia 38 tahun, saat ini mengajar di di Institut Agama Islam Negeri Rejang Curup, dan saat ini berdomisili di Curup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah bersedia menjadi narasumber saya, Bunda. Jadi maksud dari podcast kita atau bincang-bincang kita pada hari ini adalah untuk mengisi kegiatan
tugas dari mata kuliah pengasuhan saya yang ada di UT seperti itu. Baiklah Bunda-bunda, pada siang hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini. Nah, jadi judul podcast kita pada siang hari ini adalah Ayah Super, Misi Pengasuhan di Usia Emas Mengukir Kecerdasan Prasekolah. Oke. Jadi kita tahu ya Bunda bahwasannya di dalam sebuah keluarga, dalam pengasuhan keluarga itu sebenarnya tidak hanya peran ibu saja yang penting gitu ya Bunda ya, tetapi juga Benar. bagaimana sih peran ayah mengambil alih peran sebagai pengasuh untuk anak-anak kita. Iya benar. Ya. Mungkin mulai saja ya Bunda, untuk hal-hal yang berkaitan dengan podcast kita pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin Umi tanyakan kepada Bunda terkait pengasuhan seorang ayah terhadap anaknya. Ya, mungkin Benar. sebenarnya lebih tepatnya hal seperti itu didiskusikan bersama ayah mungkin ya Ayah. Bunda ya. Iya benar ke ayah. Jadi dia lebih ngerasa gitu bahwasannya Iya benar. ini membahas tentang ayah nih gitu. Tapi karena mungkin memang tidak memungkinkan sepertinya, jadi kita ambil dari sudut pandang Bunda seorang dosen dan seorang ibu ya Bunda ya, bagaimana Iya kita benar. melihat ya ayah sebagai orang yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Nah, untuk yang pertama adalah menurut Bunda dalam perspektif pendidikan Islam, bagaimana sih posisi ayah dalam proses pendidikan anak sejak usia dini? Ya benar ya. Sosok seorang ayah memang adalah sosok seorang pemimpin ya. Memang dalam Islam itu disampaikan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Jika laki-laki itu posisinya di dalam rumah, berarti dia adalah posisinya pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, yang namanya pemimpin dia pasti memberikan teladan. Hadis Nabi juga mengatakan kulukum ra'in famus'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum, ya, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan yang kita pimpin, dan seorang ayah dalam rumah tangganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban dimintakannya seperti apa? Ya, otomatis yang pertama pertanggungjawaban terkait mau dibawa kemana keluarga ini. Nah, kalau di dalam Islam kemana arah kepemimpinan dibawa oleh ayah? Yang pertama tentu nilai-nilai akidah ya. Artinya kepemimpinan dalam nilai-nilai akidah, harus memberikan akidah yang kuat kepada anak-anaknya, kepada istrinya juga. Nah, karena ini terutama kepada anak usia dini, otomatis akidah yang diajarkan oleh seorang ayah kepada anaknya tentu seperti mengajarkan anaknya sholat, mengajak anaknya ke masjid, apa sholat Jumat, apa tarawih gitu ya, atau mungkin mengajak anaknya mengaji gitu. Nah, jadi itu adalah peran ayah dalam hal menanamkan akidah yang pertama. Dan yang kedua tentu perannya adalah dalam menguatkan memberi keteladanan tentunya. Nah, keteladanan yang diberikan tentu dalam bersikap ya. Kita tahu ya Umi ya, yang namanya anak usia dini itu kan peniru ulung ya. Peniru ulung. Nah, dia mencontoh apa yang dia lihat. Apakah ayahnya, ibunya, saudaranya atau teman-temannya, dia nggak tahu apakah itu baik atau itu tidak baik. Yang dia tahu dia meniru, dia mencontoh. Dia mencontoh seperti orang dewasa yang dia ingin seperti orang dewasa itu. Maka oleh sebab itu tentu seorang ayah harus memberikan teladan yang baik, contoh yang baik dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertutur kata. Tentu harus diberikan contoh yang baik seperti apa bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, gitu ya, harus dicontohkan oleh seorang ayah. Kemudian selain itu seorang ayah juga harus memimpin anaknya dalam hal emosional dan sosial tentunya. Nah, seorang ayah misalnya datang seorang tamu misalnya ke rumah gitu Mia. Nah, peran seorang ayah tentu kenalkan, oh ini adalah teman ayah, ini saudara ayah, silakan salam dulu. Nah, kan gitu ya Mia, ajarkan sosialisasi kepada anak gitu. Nah, karena nanti dia di luar juga mudah bersosialisasi. Dan selain sosialisasi tentu juga emosional ya Umi ya. Artinya berikanlah sikap emosional yang baik kepada anak itu, contohkan seperti apa gitu. Mungkin itu Mi. Lalu menurut Bunda ini, apa aja nilai-nilai Islam yang bisa menjadi pedoman bagi seorang ayah untuk bisa menjalankan perannya dalam pengasuhan anak-anak, terutama ini anak prasekolah ya Bunda ya? Iya benar-benar.
terkait nilai-nilai Islam yang bisa diberikan, dicontohkan oleh seorang ayah ya terhadap anak usia dini itu yang paling utama itu adalah rahmah ya Mi ya. Memberikan kasih sayang kepada anak, nilai-nilai rahmah diberikan kepada anak dengan memeluk anak, mencium anak, memujinya, mengajaknya bermain gitu Mi ya. Membujuk kalau dia merajuk gitu kan, ada masanya anak tuh merajuk, marah gitu Mi ya. Jadi seorang ayah tuh bukan balik marah, tapi dibujuk, dirayu dengan lemah lembut, dinasehati dengan lemah lembut gitu Mi ya. Jadi perannya itu ya nilai-nilainya rahmah dari Mia, memberikan contoh kasih sayang kepada anak, berkasih sayang kepada anak itu seperti apa. Kemudian selain itu nilai-nilai adil juga bisa Mia, artinya seorang ayah itu berikan keteladanan kepada anak untuk tidak membeda-bedakan anaknya. Ya, jangan ada anak laki-laki lebih spesial dari anak perempuan atau anak perempuan lebih spesial dari anak laki-laki, enggak seperti itu. Karena semua anak itu sama gitu Mia. Karena kalau dilakukan tidak adil ya otomatis anaknya merasa tidak dihargai gitu Mia. Kemudian pesan selanjutnya adalah tentunya nilai-nilai hikmah. Nilai hikmah berarti seorang ayah harus tegas Mia. Seorang ayah memang dia harus memberikan kalau anaknya ada salah tentu dinasehati, tapi dinasehatinya dengan lembut dan tegas. Nah, artinya tegas bukan berarti kasar ya Mia. Tegas itu berarti lembut tapi bijaksana lah kira-kira seperti itu Mi. Kalau dari Al-Quran gitu Bunda, adakah atau hadis yang menggambarkan atau surat yang bercerita tentang peran ayah dalam mendidik anak? Seperti itu Bunda. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak Mi ya, banyak kisah-kisah seperti yang paling terkenal tuh Luqman. Ya Mi, Luqman itu kisah yang teladan yang sering diberikan contoh dalam dunia pendidikan itu adalah Luqman yang menasihati anaknya dengan lemah lembut. Kemudian selain itu bisa juga dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim yang dia bermimpi menyembelih anaknya Ismail, kemudian dia malah bertanya kepada Ismail, nah bagaimana menurutmu gitu? Saya diberi bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Artinya anak diajak berdialog. Ya Mia, anak diajak berdialog untuk berpikir gitu. Berarti kita menanamkan sikap-sikap menghargai anak gitu Mia. Jadi memang banyak sekali dalam Al-Quran kisah Luqman, kisah Nabi Ismail dengan Ibrahim, dan yang paling terkenal tentu Nabi Muhammad ya Umi ya. Nabi Muhammad bagaimana dia mengasuh anaknya, kasih sayang kepada anaknya, lemah lembut kepada anaknya, bahkan yang paling terkenal kepada cucunya malah Mi ya, bukan kepada anaknya malah kepada cucunya. Bahkan dalam riwayat itu disampaikan bahwa Nabi itu bahkan ketika sholat tuh menggendong cucunya Hasan dan Husain. Nah gitu Mia ya, jadi itu adalah sikap-sikap teladanan yang Oke, baiklah. Selain itu juga menurut Bunda nih ya, kita sekarang itu banyak sekali fenomena yang namanya fatherless gitu Bun ya. Jadinya ayah itu ada secara fisik tetapi hatinya itu mungkin tidak ada di tengah anak-anak seperti itu. Menurut Bunda dengan adanya hal seperti itu yang bahkan ada penelitian yang menunjukkan dari 5 anak di dunia ini, salah satunya itu di antara 5 anak itu adalah anak-anak yang tidak mendapatkan sosok ayah di dalam pengasuhan keluarganya. Bahkan mereka tidak mengenal ayahnya, seperti itu. Menurut Bunda, apakah hal seperti ini itu bisa membahayakan anak untuk kedepannya? Atau memang kita harus berusaha untuk melawan itu sebagai ibu ya Bunda ya. Sebagai ibu kita melihat kadang suami kita, ayahnya sudah sampai di rumah, sudah pulang bekerja, tetapi tetap memegang gadget misalnya kan, tetap lebih fokus ke handphonenya seperti itu. Menurut Bunda bagaimana? Ya benar Mi, justru menurut saya itu lebih parah daripada ayahnya nggak ada sama sekali. Nah maksudnya gini Mi ya, ketika ayahnya nggak ada, mungkin ibunya ketika anaknya bertanya mana ayah, mungkin ibunya bisa menunjuk ayahnya lagi kerja, gitu Mi ya, dia bisa paham. Tapi ketika ayahnya ada, justru ayah sibuk dengan gadget, tidak memperhatikan dia, itu menurut saya justru lebih berbahaya Mi. Justru anak merasa tidak diperhatikan, anak merasa dicuekin, ya akibatnya apa? Anak suka marah-marah, anak suka tantrum, mencari perhatian di luar kan Mi? Karena tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Dia bermain, ajak dia bersenda gurau, ajak dia belajar, ajak dia mengaji gitu Mi ya, tanamkan akidah kepada anak yang kuat.
Karena bagaimanapun anak itu kan aset nih ya, aset Iya. kita untuk mendoakan kita nanti di akhirat, untuk mengasuh kita nanti ketika kita sudah tua. Ya kan Mi, kalau Iya, kita benar-benar. cuek sama anak, ya anak nanti setelah kita tua cuek juga sama kita, itu nggak bisa dipungkiri itu Mi. Iya. Saya sudah melihat sekali ketika orang tua tidak memperhatikan anaknya, ya nanti setelah tua dia juga tidak diperhatikan sama anaknya. Dan itu tidak bisa dipungkiri nih Umi ya. Jadi anak itu investasinya dunia akhirat nih. Ya, di akhirat untuk mendoakan kita, di dunia otomatis nanti untuk menjaga kita setelah kita tua. Umi, jadi berikanlah peran seseorang ayah itu, berikanlah sosok seorang ayah itu kepada anak, menjaga anak, menyayangi anak, memberikan pendidikan kepada anak, dan memberikan contoh teladan yang baik tentunya Mi. Alhamdulillah beberapa pertanyaan yang sudah Umi berikan kepada Bunda, udah Bunda jawab. Alhamdulillah hari ini juga bisa membuka pikiran Umi ya Bunda ya, bahwasannya memang benar ternyata peran ayah itu sangat penting di dalam pengasuhan anak-anaknya seperti itu. Umi Nisa mengucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah sharing. Mungkin ini juga pengalaman Bunda ya mengurus ini buah hati Bunda. Iya benar. Bagaimana kita benar-benar menjaga dia, menjaga amanah yang sudah Allah titipkan ya, karena pada akhirnya ini akan dipertanyakan gitu kan ketika nanti kita sudah berada di akhirat seperti itu. Oke, terima kasih Benar, Bunda untuk waktunya, untuk sharingnya pada hari ini. Terima kasih juga. Maaf, Umi juga mau minta maaf kalau memang sedikit mengganggu mungkin aktivitas Bunda pada siang hari ini. Enggak, Umi, enggak. Oke, makasih Bunda ya, makasih banyak ilmu dan sharingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Umi Nisal. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Bunda. Terima kasih banyak waktunya. Semoga Bunda, sekeluarga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Amin, Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin.